SMA. Lalu tentunya integral numerik gitu ya. Oh, sifat kesimetrian keperiodikan juga ya. Jadi ini sedikit ulasan. Kalau kita memiliki luas di bawah kurva Y sama dengan X ditambah 2, ini yang di samping gitu ya gambarnya. Secara mudah kita bisa buat bahwa kalau garis Y sama dengan X ya dia lurus saja gitu ya dengan gradian 1. Lalu yang bisa kita yang kita bisa tahu adalah di ujung kirinya ini tingginya, ya di ujung kirinya itu adalah 1 dan Y-nya adalah 3 gitu ya. Lalu di ujung kanannya X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 6. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Karena bentuknya seperti ini tentunya dia akan menjadi trapesium. Jadi luas di bawah kurva Y sama dengan X plus 2 ini akan sama dengan setengah dikali dengan tinggi trapesiumnya berarti ini. Tingginya adalah 3, lalu ditambah dengan lebar atas ditambah lebar bawah gitu ya. Jadi 3 ditambah 6. Jadi saya dapatkan ini akan menjadi 27/3. Nah, untuk yang B ini pengantar sebelum ke integral Riemann, karena integral Riemann menggunakan fungsi sum gitu ya atau sigma. Jadi kita harus tahu dulu cara menghitung sigma. Nah, tentunya teman-teman sudah diberikan bahwa sigma dari I-nya bergerak dari 1 sampai N, ini artinya menjumlahkan N bilangan asli pertama, ini akan sama dengan setengah dikali N plus 1 gitu ya. Lalu adik-adik juga sudah pernah tahu ini sama dengan apa gitu ya. Paling tinggi mungkin I pangkat 4 gitu. Jadi ini jangan dilupakan gitu ya. Tentunya adik-adik bisa bikin sendiri. Nanti diberikan kok I kuadrat nanti sama dengan ini 1/6 N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1. Sedangkan jumlahan dari kubik bilangan N bilangan asli pertama itu ya, itu adalah setengah dikali N plus 1 dikali N dikuadratkan. Ini kan kalau saya ngafalinnya dulu ini setengah dikali N plus 1 gitu ya. Lalu dikuadratkan. Ini supaya kita tahu bahwa ini adalah yang jumlah N bilangan asli pertama. Gitu. Jadi ngafalinnya hanya 1 gitu. Yang I pangkat 3 tinggal dikuadratkan. Begitu. Nah, kalau saya punya fakta-fakta itu, maka saya bisa menghitung ini. Karena 1/n ini tidak ada I-nya gitu ya, jadi 1/n-nya boleh keluar gitu ya. Jadi seperti konstanta. Jadi ini 1/n dikali dengan sigma 2I ditambah dengan sigma 1. Nah, sigma 2I tentunya duanya boleh ke depan gitu ya. Jadi tinggal sigma I artinya menjumlahkan N bilangan asli pertama yang dia akan sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, tentunya kalau menjumlahkan 1 ini sebanyak ini gerak nih dari 1 sampai N, ya tentunya dia akan N gitu ya. Jadi ke semua suku saya bagi dengan N karena ini ada N. Jadi ini tinggal N plus 1, yang ini tinggal 1 gitu ya. Ini jadi N plus 2. Nah, itu ulasannya, jadi teman-teman harus tahu ini jumlahnya apa gitu ya. Dan tentunya sifat dari sigma itu sendiri bahwa dia linear terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Perkalian skalar itu artinya kalau tadi dikalikan dengan 2 berarti 2-nya boleh keluar gitu ya. Baru kita cari sigma I-nya. Nah, untuk yang C ini sangat penting karena kita perlu tahu bahwa apa sih syaratnya bahwa suatu fungsi itu terintegralkan gitu ya. Oh enggak ya, ini kalau misalkan F itu terdefinisi gitu ya, jika limit Riemannnya itu ada, limit jumlah Riemannnya itu ada, maka F dikatakan terintegralkan pada A, B. Gitu. Jadi kalau limit ini ada, maka F dikatakan terintegralkan. Limit ini tidak ada jika ada salah satu fungsi ini yang tidak terbatas. Makanya nanti syarat bahwa suatu fungsi itu terintegralkan salah satunya ya dia harus terbatas gitu ya. Gitu. Jadi ini sambil mengulangi materi bab 4. Jika F kontinu, jadi ini syarat TTDK1 adalah F-nya harus kontinu pada selang tutup A, B. Dan saya punya X ini ada di antara A, B gitu ya.
maka turunan dari integral A sampai X F dt tentunya dia akan sama dengan Fx. Ya, ini jangan dilupakan. Untuk yang E ini TDK 2, syaratnya juga F-nya harus kontinu. Kalau nggak kontinu ya tidak memenuhi ya. Tidak bisa langsung FB dikurangi FA begitu. Jadi ini harus terpenuhi gitu ya. Ini adalah TDK 2 ya. Jadi ini sekalian mengulas. Nah, yang F ini adalah teorema nilai rata-rata pada integral. Jadi kalau saya punya F kontinu pada selang tutup A, B, maka nilai rata-rata F pada selang tutup A, B tentunya dia akan sama dengan integral A sampai B Fx dx. Jangan lupa ya, dibagi dengan B min A. Nah, saya juga sering lupa ini dibagi B min A. Oke, jangan dilupakan dibagi B min A-nya, karena kita mencari rata-rata fungsi. Nah, teorema nilai rata-rata untuk integral mengatakan bahwa terdapat C, sehingga si FC kita itu sama dengan nilai si rata-ratanya. Ya, jadi C ini mengakibatkan bahwa di antara A, B ini si nilai FC bahwa ada loh C yang menyebabkan bahwa FC kita itu sama dengan nilai rata-rata fungsi F gitu ya pada A, B. Nah, untuk yang G ini adalah ringkasan dari kesimetrian gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi F, fungsi ganjil ingat itu fungsi yang memenuhi bahwa F min X kita sama dengan min Fx gitu ya. Kalau fungsi genap artinya F min X kita ini sama dengan Fx. Jadi kalau saya punya fungsi ganjil, maka integral dari min A sampai A ini harus simetri ya terhadap si X sama dengan 0. Kalau ini tidak ya berarti tidak 0. Berarti ya simetri terhadap 0 itu artinya jaraknya ke 0 dari kiri ke kanannya itu sama. Fx dx ini akan sama dengan 0 dan kalau genap dia akan sama dengan 2 kalinya ya. Jadi kalau punya genap ya tinggal ngitung yang sebelah kanannya aja. Nah, kalau menggunakan metode Riemann gitu ya, ini menggunakan aturan trapesium. Tentunya teman-teman nggak akan kalau saya aja nggak hafal gitu ya teman-teman bisa ngapalin sih, tapi tentunya rada sulit gitu ya untuk hafal apa sih bentuk errornya. Kalau misalkan partisi ini ya partisi dari trapesium kita ingat kemarin bahwa dia setengah gitu ya dikali dengan delta X lalu kita kalikan dengan koefisien yang pertama dan yang terakhir itu 1, yang lainnya adalah 2 gitu ya. Jadi itu ingatnya 2 terus. Nah, kalau yang parabola sepertiga gitu ya, delta X lalu ini 1 4 2 4 2 bla 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 4 1 dan harus n-nya genap gitu kan parabola. Itu saja ulasannya, karena kalau Riemann kiri kanan kan saya rasa dari awal sudah Riemann kiri kanan gitu ya. Jadi itu yang paling ini sih, yang paling mungkin yang paling akan lupa gitu trapesium sama si parabola karena itu kan baru. Oke ya. Jadi kita akan mulai dari nomor 2 ini dengan menggunakan limit jumlah Riemann kiri atau kanan gitu ya. Artinya kita membuat persegi-persegi panjang, partisi panjang, dan kita akan menggunakan tingginya tinggi yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan gitu ya. Nah, ini ulasannya jadi saya sudah buatkan gitu ya. Kalau diminta untuk menghitung integral atau mencari apa sih bentuk jumlah Riemann dari suatu integral tertentu gitu ya. Integral tentu gitu ya. Nah, maka kita harus mencari apa sih delta X kita dan apa sih XI kita gitu ya. Jadi pertama kalau ada masalah seperti ini dan misalkan adik-adik diminta yang mana sih yang merupakan bentuk jumlah Riemann kiri dari integral tentu apa gitu ya. Misalkan integral tentu integral dari 0 sampai 1 4 x dx. Jadi pertama yang harus adik-adik lakukan adalah ya cari dulu kita mau partisi dia panjang selangnya mau seberapa. Ya kalau sama semua dan kita partisi dia sebanyak n ya artinya panjang partisi kita gitu ya. Panjang satu partisi kita itu adalah delta X.
dan dia sama dengan B min A dibagi N. Gitu ya. Lalu XI kita adalah A ditambah I dikali dengan delta X. Sehingga Riemann kiri kita, Riemann kiri artinya kalau adik-adik punya selang nih ya, punya selang di sini adalah XI min 1 dan di sini adalah XI, maka tinggi yang digunakan, katakan ini fungsinya seperti ini gitu ya, tinggi yang digunakan adalah tinggi yang kiri. Artinya tinggi yang digunakan adalah tinggi yang kiri. Tinggi yang kiri adalah fxi min 1. Lebarnya kan tetap ya, lebarnya kan delta x. Jadi kita menghampiri si fungsi ini dengan tinggi yang kiri. Ya. Yang atas ini ekuivalen dengan yang bawah. Dikatakan adik-adik nggak mau mulai dari 1 gitu, mulainya pengennya dari 0 supaya ini xi. Ya boleh saja kan kalau sum gitu ya, kita kenakan penjumlahan atau pengurangan pada batasnya gitu ya. Lalu yang di sini kebalikannya. Jadi kalau misalkan ini saya kurangi, maka yang I yang di dalam sini harus saya tambah gitu ya. Ini saya kurangi 1, ini saya kurangi 1, berarti yang di sini adalah I min 1 tambah 1. Sehingga di sini menjadi 0 sampai N min 1 fxi gitu. Nah, untuk yang Riemann kanan, kalau tadi pakai antara pada selang XI min 1 dan XI kita pakai tinggi yang kiri, kalau kanan berarti kita pakai tinggi yang kanan. Ya, ibaratnya kalau menghampiri fungsi ini, berarti kita pakai yang ini. Nah, berarti tinggal tingginya ini, lebarnya adalah ini. Gitu ya. Nah, mungkin saya contohkan saja satu gitu ya, 2A. Bagaimana sih bentuk Riemann kiri dan Riemann kanannya. Ini saya contohkan saja. 2A gitu, integral 0 sampai 1 4x dx. Nah, tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah delta x kita apa gitu ya. Delta x kita adalah jarak dia A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 1, berarti jarak selangnya itu adalah 1 gitu ya, 1 dikurangi 0. Lalu kita bagi dengan N. Jadi panjang selangnya adalah 1 per N. Lalu XI kita adalah ujung kiri kita adalah 0, panjang selang kita adalah 1 per N, dikali dengan I. Berarti XI kita adalah I dibagi N. Gitu ya. Dengan Fx kita tentunya adalah 4x. Oke, salah ya. Jadi bentuknya gimana nih kalau Riemann kiri? Riemann kiri gitu ya, katanya integral 01 Fx dx ini bisa dinyatakan dengan sigma limit gitu ya. Limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N fxi gitu ya, fxi dikali fxi min 1, salah kalau Riemann kiri fxi min 1 dikali dengan delta x. Sehingga kita punya ini akan sama dengan limit gitu ya, N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N fxi kita, xi kita adalah I per N. Fxi kita adalah 4x, sehingga 4xi min 1 ya tentunya adalah 4 dikali dengan xi min 1. Xi min 1 berarti I min 1 dibagi dengan N dikali dengan delta x. Delta x kita adalah 1 per N. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk apa tadi? Bentuk dari integral Riemann kirinya, jumlah Riemann kirinya. Atau bisa juga gitu ya, ini bisa dituliskan sebagai I dari 0 sampai N1, 4I dibagi dengan N kuadrat. Gitu ya, karena kan ini N kuadrat. Jadi dua-dua ini akan menghasilkan, dua-duanya ini akan menghasilkan hasil yang sama dan dia menyatakan integral yang sama. Oke, kalau Riemann kanan ya tinggal kita bikin aja integral 01 gitu ya, fx dx. Ya sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1N fxi berarti 4I dibagi dengan N dikali dengan 1 per N ya. Jadi yang membedakan dia nih kalau secara kasat mata ya ini dari 0 sampai N-1, kalau ini I-nya dari 1 sampai N gitu ya. Dalamnya sama. Oke. Ya saya kira itu aja yang perlu saya ini jumlah ini adik-adik bisa ini ya, kalau mau ngitung integral pakai jumlah ini juga boleh gitu ya. Gimana tuh? Sum ini tuh ada ya di kalkulator sum gitu, mestinya ada. Saya tunjukkan aja.